Teman-teman, itu semua pasti ingin diakui dan dihargai atas apa yang kita lakukan. Dalam perjalanan hidup, ada kalanya kita merasa bangga dengan pencapaian kita, dan itu adalah hal yang wajar. Namun mari kita renungkan sejenak tentang perilaku yang mungkin tak kita sadari. Haus pujian. Pernahkah kalian melihat seseorang yang selalu membagikan pencapaian mereka di media sosial? Setiap kali mereka membantu orang lain atau mencapai sesuatu, mereka tak segan-segan untuk membagikannya. Mereka meng-highlight setiap orang yang mereka bantu, menunjukkan seolah-olah kebaikan mereka hanya bisa dilihat melalui lensa pujian. Mungkin orang yang mereka bantu tidak keberatan, namun tetap saja tindakan tersebut bisa menjadi tanda bahwa seseorang terjebak dalam keinginan untuk mendapatkan pengakuan. Saat kita berbicara tentang haus pujian, mari kita lihat lebih jauh. Ini bukan sekedar tentang menginginkan pengakuan. Ini adalah tentang bagaimana kita mendefinisikan nilai diri kita sendiri. Ketika kita terus mencari validasi dari orang lain, kita menjadikan pujian sebagai tolok ukur kebahagiaan dan kepuasan diri kita. Ini bisa menjadi jebakan yang berbahaya. Ketika pujian itu tidak datang, kita bisa merasa hampa dan tidak berharga. Bayangkan seorang influencer di media sosial yang selalu memposting tentang pencapaiannya. Setiap kali dia membantu seseorang, dia memastikan untuk menyertakan foto dan cerita di baliknya, menggambarkan betapa baiknya dia. Tindakan ini mungkin memang didasari niat baik, tetapi seringkali berujung pada sebuah pertanyaan. Apakah dia benar-benar peduli pada orang yang dia bantu, atau dia hanya ingin dilihat sebagai orang baik? Mari kita ambil contoh lebih spesifik. Misalkan ada seorang mahasiswa bernama Budi. Dia aktif di kampus, membantu teman-temannya belajar, dan sering terlibat dalam kegiatan sosial. Setiap kali dia menyelesaikan proyek atau membantu seseorang, dia tidak ragu untuk membagikannya di media sosial. Lihat, saya baru saja membantu teman saya mendapatkan nilai bagus. Atau, saya baru saja menyumbangkan makanan untuk pantai asuhan. Budi merasa senang ketika menerima komentar positif dan pujian dari teman-temannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Budi mulai merasa bahwa dia harus terus melakukan hal-hal besar agar orang lain tetap mengingatnya sebagai sosok yang baik. Dia merasa tekanan untuk selalu terlihat baik di depan publik. Dan ketika tidak ada yang memuji, dia merasa sedih dan tidak berharga. Di sini kita melihat bagaimana pujian bisa menjadi pedang bermata dua. Sementara itu, tindakan baik yang seharusnya tulus justru menjadi beban. Ada juga orang seperti Siti yang aktif dalam kegiatan sosial tetapi tidak pernah membagikannya di media sosial. Siti membantu tanpa mengharapkan imbalan. Dia sering pergi ke panti asuhan dan menghabiskan waktu bersama anak-anak di sana. Dia merasa bahagia ketika melihat senyuman anak-anak dan mendengar tawa mereka, tanpa merasa perlu untuk memberitahukan dunia tentang apa yang dia lakukan. Siti tahu bahwa tindakan baiknya bukan untuk dicatat atau dipublikasikan, tetapi untuk memberi dampak nyata dalam kehidupan orang lain. Sekarang mari kita pertimbangkan kembali sikap Budi dan Siti. Budi mungkin awalnya berniat baik, tetapi haus pujiannya membuatnya terjebak dalam lingkaran pencarian validasi. Sementara Siti yang berbuat baik tanpa pamrih menemukan kebahagiaan sejati dalam tindakan yang dia lakukan. Dia tidak tergantung pada komentar atau likes untuk merasa berharga. Di sini kita bisa belajar bahwa kebaikan tidak seharusnya didasarkan pada pengakuan. Kebaikan yang tulus datang dari dalam hati dan tidak memerlukan validasi dari orang lain. Ketika kita berfokus pada dampak dari tindakan kita, bukan pada pujian, kita bisa merasakan kepuasan yang lebih mendalam. Kita tidak perlu membuktikan diri kepada orang lain, tetapi cukup menjadi diri sendiri yang memberikan yang terbaik. Sekarang mari kita bahas bagaimana kita bisa mengubah pola pikir kita. Jika kita merasa terjebak dalam pencarian pujian, maka pertama adalah menyadari perasaan kita. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya merasa perlu mendapatkan pujian? Mungkin kita bisa menemukan jawaban yang mengejutkan.
Mungkin itu adalah ketidakamanan atau rasa takut akan penolakan. Setelah itu, coba untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan. Mulailah dengan tindakan kecil. Misalnya bantu tetangga yang membutuhkan tanpa memberitahu siapapun. Atau luangkan waktu untuk mendengarkan seseorang tanpa berharap mereka akan membalas kebaikanmu di media sosial. Rasakan kepuasan dari tindakan itu sendiri, bukan dari pengakuan orang lain. Terakhir, mari kita berkomitmen untuk mendukung satu sama lain tanpa menuntut pengakuan. Ketika kita melihat teman kita berbuat baik, jangan ragu untuk memberikan dukungan secara langsung. Namun lakukanlah tanpa harus membuatnya menjadi begitu besar di media sosial. Ajak teman-teman kita untuk berbuat baik tanpa pamrih dan fokus pada dampak positif yang kita ciptakan di lingkungan sekitar. Sebagai penutup, ingatlah bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada pujian dari luar, tetapi pada ketenangan dan kepuasan yang tumbuh dari dalam diri kita. Ketika kita dapat memberi tanpa mengharapkan imbalan, kita merasakan kebebasan yang hakiki. Mari kita berkomitmen untuk berbuat baik, bukan untuk mendapatkan pengakuan, tetapi karena itulah yang seharusnya kita lakukan. Terima kasih teman-teman atas waktu kalian. Mari kita terus berbuat baik tanpa pamrih dan menemukan makna sejati dari setiap tindakan kita. Salam sukses dari Cahaya Sukses.